Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, morning, tawan. 3 bahasa. Buat yang pertama kali dengan saya, dengan segala hormat, saya mohon maaf. Saya orangnya plus ke satu. Kedua, saya orangnya berbicara mendasar. Memang ada hamba Tuhan yang diberkati dengan pengajaran, ada hamba Tuhan diberkati dengan urapan. Saya bicara kemanusiaan, karena bagi saya pengalaman hidup mengajarkan, dan Tuhan tentu mengajarkan melalui pengalaman hidup, bahwa kalau bicara firman hebat, tapi kalau kehidupan antara kita tidak mengerti bagaimana cara menghormati satu dengan yang lain, maka bagi saya apa yang Anda bicarakan mengenai firman semuanya kosong. Itu pendapat saya, Anda boleh setuju, boleh enggak apa-apa, karena itu pribadi pendapatnya. Lalu kedua atau ketiga saya lupa, saya nggak biasa khotbah di atas mimbar atau di belakang mimbar. Saudara makin mundur, saya makin maju. Terserah saudara mau mundur kemana, saya maju terus, karena saya mau dekat dengan Anda. Dan yang terakhir, permintaan saya dengan segala hormat, saya tidak biasa khotbah di depan fosil. Ngerti? Karena kalau fosil dia ngomong diem aja. Dari mulai kebaktian sampai terakhir, saya hanya takut nanti sudah selesai kebaktian, mungkin karena disambung kebaktian kedua, pengurus masih diam. Karena dia pikir Anda mau ikut kebaktian yang kedua. Tapi kalau kebaktian kedua selesai dan Anda masih duduk diam aja, mungkin akan dihampiri oleh pengurus, Bu, Pak, kebaktian sudah selesai, nanti sore lagi Pak baru ada, atau Bu, Anda tinggal. Jadi mari, bukankah kita bersama dengan Tuhan ada sukacita? Amin. Sebelum khotbah atau sebelum, saya lebih senang sharing daripada khotbah bahasanya. Karena khotbah itu menurut saya yang profesor, dokter, yang jago-jago semuanya. Kalau saya sharing kehidupan, tolong berikan senyum kepada sebelah-sebelahmu. Apalagi kalau sebelahmu istrimu atau suamimu. Kalau engkau nggak memberikan, berarti kau sedang berantem gitu. Tadi saya tertarik dengan 2 lagu. Satu lagu yang ada I Love You-nya, luar biasa. Yang terakhir juga luar biasa. Saya nggak bilang yang lain nggak bagus, bukan itu bahasa saya. Saya tertarik dengan 2 lagu dengan kata-katanya. Sudah pernah jatuh cinta? Kayaknya sedikit jatuh cinta, ya langsung kawin kali ya, Bu? Jatuh cinta lah ya. Orang yang jatuh cinta dan berani mengatakan I love you, dia akan memberikan segala-galanya kepada orang yang dicintai. Tadi kita mengatakan I love you kepada Tuhan kita Yesus. Sudahkah Anda memberikan segala-galanya kepada Dia? Saya menghormati amin Anda, tapi dengan segala kerendahan hati, tolong pulang pikir. Sudah belum? Kalau belum, maaf, 2015 sudah lewat. 2016 kita sudah masuk bulan Maret. Waktu sangat pendek. Umur kita berapapun juga bukan berarti kita harus nanti tunggu yang biasanya yang rambut putih yang pergi duluan. Belum tentu. Bisa-bisa rambut hitam pergi duluan. Maaf ya rambut hitam. Jadi maksud saya kita nggak tahu kapan kita. Kalau masih belum, mau tunggu kapan? Mungkin there is no time for you. Nah, selama Tuhan masih memberikan waktu kepada Anda dan saya, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Jangan latih sok dan bersembunyi di balik kata-kata, Pak kan sudah proses. Saya bukan gak percaya proses. Mau cepat mau lambat tergantung orangnya kok. Anda ini hari dengan firman atau ini dengan pujian aja gak usah firman. Anda tergugah, Anda betul-betul menyembah, langsung Anda berubah.
Kalau mau. Kalau nggak mau ya termasuk orang yang namanya aubat. Ngerti aubat? Kalau nggak ngerti saya pengurus ini. Kepala batu. Tapi sini di pagi nggak ada yang kepala batu, amin. Ngomong-ngomong batu sebelum sampai sharing. Antara kepala Anda dan batu keras mana? Ini ngomong udah mikir belum sih? Atau asal suap aja? Memang kalau Anda sekarang di depan situ Anda kata ada batu bata, lalu Anda benturkan ke kepala Anda, yang pecah ya kepala Anda. Tapi batu ditetesin air bolong dalam kurun waktu tertentu. Kita dengar firman sudah cukup lama, mental terus. Kecuali jemaat Betani di veteran yang jam 6.30. Nanti yang jam berikutnya saya nggak tahu, karena saya baru pertama kali di sini. Di sini semua baik-baik kok. Pelaku firman semuanya kan? Ini cara saya ngomong. Bu, yang menjawab, kalau Anda menjawab saya amin, Pak, Anda menjawab saya amin. Yang harus saya tanya, suami Anda dan istri Anda, betul nggak Anda jadi pelaku firman? Kalau nggak, pembantu Anda di rumah. Karena mereka yang tahu Anda. Kita sih, seperti saya baru pertama kali sini, saya kenal Anda, nggak tahu keluarga Anda bagaimana. Di depan saya Anda bisa pasang topeng dengan wajah malaikat. Puji Tuhan. Di rumah sama. Kalau sama, kembali lagi jawabannya hanya puji Tuhan. Semoga, karena banyak orang Kristen yang di Jakarta ya, Surabaya baik-baik sih. Jakarta, di gereja sama di rumah beda. Ini tadi nanti dikeluar nih hanya muat satu mobil. Andai kata di sini besar, sampai boleh kata sekali kebaktian 3 sampai 5 ribu, berarti mobilnya kan banyak kan? Muatnya berebutan ya? Padahal habis kebaktian. Pasukan malaikat menyambutnya dari surga dengan sangat alam. Pret. Oke, jangan kepanjangan intro, nanti saudara. Ini. Oke, Neng. Judul khotbahnya, Neng. Atau sharingnya. Loh, mau jadi kaca, besi atau apa? Karena kaca, saya percaya Anda mengerti. Kaca jatuh atau dibanting, pecah. Artinya dalam kehidupan sedikit persoalan, hancurlah kita semuanya. Mungkin Anda mau besi. Kalau suruh pilih hanya 2, karena saya tambahkan atau, berarti ada 3 pilihan. Anda mau besi atau tadi udah ngomong, saya sudah diam, saya pulang. Anda mau besi atau baja? Kalau besi di tempat tetap besi, dipukul terus itu besi, tetap besi. Mau jadi baja, dibakar dulu. Mau dibakar, dibakar baja dengan kesulitan. Lagu lama yang jarang dinyanyikan di gereja sekarang karismatik. Saya mau iring Yesus, saya mau, terima kasih, iring Yesus. Belum datang, kamu main di Dede, saya jadi ikutin Anda. Saya mau iring Yesus, drummernya mana? Saya mau, apa benar? Puji Tuhan. Lalu refnya daerah pun.
Anak muda sekarang nggak tahu lagu ini. Lagu saya. Ada yang mau? Sampai. Terima kasih. Nah, gitu. Tanggung, bener Anda mau iring Yesus sampai selama-lamanya? Gak enak, Bu. Yesus pikul salib, Bu. Kita gak mau. Kita hanya mau, oh kalau kita susah diberkati. Kita ada problem, begitu berdoa, wala. Tuhan jawab, haleluya. Kita bersaksi langsung, saya ada problem, lalu Tuhan saya berdoa dan Tuhan langsung jawab. Saudara-saudara, jemaat mari kita beri tepuk tangan kepada Yesus. Jemaat pun latah. Di sini susah dan menderita bukan soal kita miskin. Saya percaya Anda mengerti paling susah lawan Anda siapa? Gampang, karena namanya hilang dia. Kalau saudara bangun punya kuasa, diri sendiri. Karena kita maunya maunya enak-enak. Mana mau yang susah melawan kedagingan, melawan nafsu, melawan segala macam yang di luar itu apa kita laki-laki ya. Gancang gua, botahan, nggak ngerti ya udah. Ibu bisa tahan kalau ibu mempunyai berkat yang luar biasa. Itu tas baru keluar, Louis Vuitton baru keluar, bisa tahan, nggak beli. Kecuali Anda nggak punya, Anda akan beli Louis Vuitton. Susah tahan ini. Tahan ini juga termasuk tahan marah. Nahan kalau dihina orang kita nggak balas. Firman mengatakan apa? Ampuni musuhmu. Ini saja. Bahkan ada firman mengatakan, tidakkah kau lebih susah? Ada saja kekalahan di antara engkau. 1 Korintus 7 mengatakan, ada saja di antara engkau sudah membuat kekalahan. Tidakkah kau menerima kerugian? Tidakkah kau menerima ketidakadilan? Mana enak? Kita mau ikut Tuhan, haleluya, puji Tuhan, diberkati terus. Susah sedikit, jadi mualaf. Anak muda baru tinggal PHP. Saya sering ngomong sama anak muda, jangan tulul, tau gak tulul? Itu lebih dari tolol, maaf ya. Kalau buat yang perempuan, acau pergi masih ada Alia nggak jadi, masih ada Aseng nggak jadi, masih ada Atak, masih ada Frans, masih ada Johnny, masih ada Joko, banyak. Kenapa lu pusing-pusing? Dunia saja mengerti tidak? Ya, dunia tidak selain daun kelor. Masa kita baru kehilangan pacar satunya? Itu rencana Tuhan supaya kau mendapatkan yang terbaik. Tapi kau nggak mau kan? Kau menderita, kau susah. Kenapa? Kau di PHP atau diputusin pacar hanya soal sekian kecil ini menurut saya. Gak ada kerjaan sedikit sudah. Kau bisa. Masa depan bapak tidak. Kenapa PHK pun demikian? Anda sering dengar kok di televisi kesaksian banyak orang. Justru kena PHK, maka dia bekerja sesuatu yang lain, maka dia berhasil luar biasa. Kita bukan sendirian, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita bersama Yesus. Yang kita mengakui Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ini maaf, saya tidak mengecilkan teman-teman kita yang beragama lain, bukan itu maksud saya. Mereka menganggap Tuhan mereka itu betul-betul Tuhan juga hidup juga, mereka juga menganggapnya. Walaupun itu kita anggap adalah berhala. Tapi waktu mereka datang, sungguh-sungguh mereka percaya Tuhan itu pasti sanggup menolong mereka. Nah, kita bagaimana? Datang ke Bakia dengan wajah yang letih, lesu, lemah, loyok, ben letoy. Saudaraku,
saya ini bule campur Tionghoa, makanya keren. Ada yang sudah salah ngerti kalau dengar begini, benar sombong banget sih. Saudara salah ngerti. Usia saya 73, kalau sini lebih tua dari saya, haleluya, puji Tuhan. Kalau mungkin saya paling tua, ya ini orang tua gak asal sulap kok. Saya pernah jadi sama Tuhan martabak kok. Pernah lihat martabak? Ada pernah makan martabak? Martabak yang bukan martabak manis, martabak daging. Kan dibanting dulu. Yang tapi memang bersama dengan Tuhan tetap aja saya grow up. Akhirnya begini, walaupun tua-tua juga sudah bau tanah, tetap aja keren. Kenapa keren? Karena ada Yesus. Bukan karena saya yang hebat, saya apa, sekali ting. Yang bagaimana keren juga jelek. Betul nggak saudara gue ngasih? Oke, sekarang pertanyaannya kita teruskan. Musik terima kasih kalau mau berdiri situ. Anytime kita nyanyi. Ini kaca, atu-atu neng. One by one neng, kabut neng. Neng. Nah minggu, dua-duanya memang ya, dua-duanya ya. Oke, kalau dua-duanya oke. Ini kaca, ini besi. Oke, Anda sudah mengerti? Ya? Atau baca, kalau saya ini baca yang besar-besar ya. Kaca bagus tapi mudah pecah. Besi bagus, kuat, tapi tetap kalah sama baja. Anda jadi yang mana? Udah nggak usah jawab deh, saya tahu pasti baja. Ya puji Tuhan. Waktu yang membuktikan Anda baja atau kaca. Karena problem datang, nah situ baru dapat dibuktikan Anda ini kaca atau baja. Apalagi kalau karena Anda asal di hari bangun pagi datang ke bagian, saya udah jauh-jauh dari Surabaya, tinggal tidur. Kebangetan nggak teman? Di sini nggak ada, di Jakarta. Ada datang cuma numpang ngadem, lumayan 2 jam, mengirim listrik. Ada yang datang lebih gila lagi tuh, numpang ngelamun. Di sini makan apa ya? Khotbah tinggal khotbah, bodo amat. Yang paling gila numpang tidur. Dan itu maaf yang diragati hanya contoh. Kalau gereja besar itu yang bisa 2-3 ribu atau 5 ribu, itu bahkan nggak kan. Wah enak, apalagi bangku ini bangku maaf sudah bagus. Tapi ada Jakarta yang bagus juga, bangku bioskop. Wah. Nanti kalau doa berkat, yang kayak gitu mau diberkati. Sekali lagi bahasa saya, Anda boleh punya pikiran lain, terserah. Teruskan lagi. Banyak orang yang rapuh menurut saya. Sedikit ada persoalan sudah down dan putus asa. Begitu banyak orang Kristen sama. Di gereja dahsyat. I love you Jesus. Apa yang anak muda? Wah kalau teman anak muda udah berisik, lompat. Kadang-kadang kalau maaf, nanti pulang mentanya mau bohong komando mengenai semuanya. Mari, banyak pujian di depan ini cuma hanya seremonial, sekedar rame atau sekedar bahkan sekali lebih parah lagi, sekedar ada sebelum kebaktian atau firman. Kalau sampai itu terjadi, begitu ada persoalan, Anda kolaps. Anda langsung jatuh, Anda langsung bingung, wajah Anda langsung wajah ambulan, bukan wajah rembulan. Saudara pernah lihat nggak dia ambulan? Ada nggak dia ambulan begini? Nggak ada dulu ambulan jam begitu, kecuali orang gila.
Yang bulan sumungnya. Mari sedikit sharing ya. Kalau saya sudah udah lama nggak ketemu beberapa teman misalkan, mereka begitu ketemu saya, yang bukan Kristen ya, yang bukan Kristen jadi bahasa mereka lain. Mereka bilang, Pak Hari, muka mereka kan dulu gua sama saya, ya. Pak Hari, muka lu makin putih. Saya juga suka bercanda, ya gua dikerem bini gua jadi putih dan pulang saya mikir, kenapa kok saya makin putih? Memang mama saya Belanda, papa saya Tionghoa. Kalau kulit putih ya wajar-wajar aja. Tapi kenapa kok orang bisa bilang putih? Berarti ada sinar kemuliaan Tuhan yang mereka lihat, walaupun mereka nggak ngerti bahasanya. Kita walaupun mungkin Anda adalah, maaf, bersuku yang kulitnya lebih hitam dari saya, no problem. Kalau Anda betul-betul ada Yesus, Anda betul-betul baca, maka Anda terpancarkan dari wajah Anda dimanapun Anda berada, di kantor, di gereja, di rumah, di mana saja, ada pancaran kemuliaan Kristus yang terlihat oleh orang lain. Amin. Walaupun Anda gak seperti saya, dan orang gak akan mengatakan Anda putih, karena Anda punya kulit memang warnanya lain, tapi ada kemuliaan Tuhan. Jangan ketemu orang, ketemu Pak, aduh lu gak tahu dia susah, doain dong. Ketemu pendeta satu lagi, doain. Ketemu pendeta lagi satu, doain. Saya paling gak demen dulu. Itu rumah pengumuman. Kasih tahu kesulitan dan minta tolong orang, dikasihani. Ya, oke. Kepanjangan nanti ceritanya, terusin. Nah, sementara besi pada umumnya bagus, tapi besi tetap besi, terbatas. Ada yang lebih hebat lagi dari besi. Ada jadi besi yang puji Tuhan sudah bagus kok, ya, dibandingkan kaca. Ya, tapi kalau kita teruskan lagi, nah, kalau Anda puas jadi besi, maka Anda berarti tidak pernah mau maju lebih lagi. Anda jadi besi, sudah bagus memang dibandingkan kaca. Kita dulu nggak ngerti, lama-lama kita ditempa dan lain sebagainya, melalui segala macam khotbah, melalui segala macam pengalaman hidup, lama-lama Anda jadi besi. Haleluya. Tapi jangan berhenti di situ, di daerah zona aman, nyaman, tentram Anda, dan Anda merasa, oh aku sudah jadi orang Kristen yang luar biasa. Sayangnya banyak orang Kristen, menurut saya, kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa, mereka hanya mau punya agama tapi tidak bertuhan. Dan mereka merasa kalau sudah ke gereja hari Minggu mereka pasti masuk surga. Apa iya? Ini pertanyaan saya. Kalau Anda nggak jadi pelaku firman, jangan mimpi. Kalau Anda masih melakukan kedagingan Anda, apa Anda masuk surga? Baca ayat Alkitab segitu banyaknya. Tapi saya kalau bicara Alkitab, sekarang memang sudah maju, kita pakai gadget, saya juga pakai gadget, saudara kasih, semuanya yang bawa Alkitab masih ada Bu, pinjam Bu, sebentar Bu, Alkitabnya Bu, yang pinjam ya Bu ya, saya nggak punya soalnya, saya nggak bawa, dilipat aja nggak apa-apa Bu, tutup aja Alkitabnya. Terima kasih Bu ya, maaf ya, ganggu-ganggu ya, ya sama-sama kita sudah tua lah Bu, ganggu-ganggu dikit nggak apa-apa. Banyak orang ini hanya cuma untuk maaf, ketemunya ke gereja, kemana? Ke gereja. Suruh buka, siapa tahu hamba Tuhan suruh buka Habakuk, nyarinya setengah mati, nggak ketemu. Dia belum ketemu, pendeta sudah pindah ke Sefania. Susah. Ada juga Sonia teman gue. Terus ini setelah pulang, udah. Kadang-kadang saya malah ditipu sama jemaat. Saya nggak tahu kita hamba Tuhan pernah merasakan kan? Kita suruh buka apa, dia buka apa? Mereka buka aja gini. Kami hamba Tuhan nggak lihat Anda karena sini nggak ada CCTV untuk melihat Anda bukanya apa.
Tapi jangan pernah lupa ada sepasang mata yang melihat engkau. Kau sedang menipu dan membohong, baik terhadap Tuhan maupun dirimu sendiri. Maka ini Alkitab kudu dibaca. Kebetulan ibu ini pas tengah-tengahnya dia baca sini Amsal 31 mengenai wanita. Mau jadi pelaku Amsal 31? Banyak perempuan gak mau, karena beratnya minta ampun. Bangun paling pagi, tidur paling malam, kerja paling berat. Suami enak-enak baca koran, ngobrol sana, ngobrol sini, gak fair. Loh ini Alkitab. Kau bilang gak fair? Kau berlawanan dengan Tuhan. Dan ini pada hari setelah minggu kebaktian, ditutup baik-baik, dikunci, maka masuklah dia di lemari. Nah, dah kita ketemu hari Minggu lagi. Buat apa? Inilah jawaban untuk kau dan saya dalam kehidupan, dari rambut ke ujung kaki. Kalau kau hanya pegang-pegang, bawa-bawa, dan kau nggak pernah mau belajar baca dengan 1001 alasan, mata nggak kelihatan lah, segala macam semuanya lah. Kacamata 25.000 ada tuh, murah. Masa 25.000 nggak ada? Minta sama pengurus kalau nggak minta sama saya, gue beliin kalau 25.000. Jangan 2,5 juta kan, gue nggak beliin. Mari, terima kasih ibu. Maaf ya bu ya, ganggu ya. Teruskan. Ini baca ya semuanya ya. Nah baca tuh. Saya sudah bantu. Henti, buceskan. Bacanya nggak boleh pakai bahasa logat Jawa maupun logat Betawi. Kalau logat Betawi, henti, buceskan. Salah. Bahasa Jawa juga terlalu banyak terkesan henti, buceskan. Salah juga saudara. Karena ini harus baca henti, buceskan. Artinya apa? Dia benci sekali. Kenapa? Karena besi tidak bisa jadi baja. Dipukul terus, firman disampaikan. Setiap minggu kebaktian, ibu-ibu di kaum ibu, mungkin kalau ada kaum bapak, bapak-bapak di kaum bapak, ada persekutuan hadir terus. Tapi tetap aja besi tidak pernah menjadi baja. Kenapa? Setiap firman, elah tuh pendeta ngomong gampang, dia nggak tahu gua susah dan lain sebagainya. Anda percaya firman atau percaya kenyataan? Halo. Firman pernyataan. Benar. Terima kasih. Kalau Anda percaya kenyataan, habis sesat. Karena kenyataan sama firman berbeda jauh. Ketika engkau khawatir di depan mengkhawatirkan hidupmu, lalu firman mengatakan apa? Sederhana kok, jangan kamu khawatir. Kan begini. Ketika engkau takut, firman mengatakan jangan kamu takut. Saya bicara dasar saja, nggak usah bicara yang muluk-muluk. Karena yang muluk-muluk bagian yang profesor doktor lah. Bicara yang dasar, bagaimana Anda sekarang sebagai umat Tuhan. Ini pepatah Tionghoa, bukan firman. Ini menunjukkan kekesalan seseorang. Dia keselnya orang kok udah dikasih tahu, udah dibimbing, udah dinasihati, tetap aja. Ya, lu nggak tahu sih. Aku sih mau, tapi alasan 1001, dan itu biasanya, jangan marah ya Bu ya, biasanya perempuan. Kecuali perempuan yang jam 6.30 di sini, nggak ada yang kayak itu. Terima kasih. Bapak nggak tahu suami saya, di gerejanya baik, di rumah baik. So what? Ada yang pilih kok. Apa dipilih sama mereka? Ada yang pilih sendiri. Ucap syukur dengan apa yang ada. Itulah yang membentuk kau jadi
Mari, kita dibentuk melalui suami, melalui istri, melalui anak, melalui menantu, melalui mertua dan lain sebagainya. Supaya kita lama-lama benar-benar jadi baja. Iman kita kuat dalam Tuhan. Bagaimana gelombang bagaimana besar pun juga tetap aja haleluya, puji Tuhan, maju terus. Walaupun faktanya tidak mungkin. Fakta tidak mungkin. Tapi iman bicara lain. Amin. Punya iman sebesar apa? Kecil amat. Gak apa-apa. Yang penting udah kecil harus ada. Karena iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Tapi jangan besok nanti ke gunung mana? Gunung sini, gunung apa? Semeru atau Gunung Kawi. Kalau nama Yesus gunung pindah, nggak pindah. Gunung persoalan, segala macam semuanya. Sehingga engkau nggak jatuh sakit. Bu, sakit sekarang mahal, Pak. Hati yang gembira, obat yang manjur, hati yang patah mengeringan tulang. Ada pilih yang mana? Pasti yang depan. Yang nggak betul? Pasti. Tapi bukan. Itu pilih yang kedua. Anda nggak bisa bohongin saya segini tua. Pengalaman sudah abrok sudah masih. Apa saya nggak pernah mengalami kesulitan? Saya bekas pengusaha kok sebelum jadi hamba Tuhan. Di pengusaha susahnya nggak ampun. Dimakan sana, dimakan situ, sana, sini. Masuk ke gereja, saya pikir di gereja semuanya malaikat semuanya. Karena begitu ketemu, shalom, haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya pikir malaikat semuanya. Nggak tahu di gereja, anakonda, sanca, ular beling, oh macam komplit semuanya. Kecuali di itu membuat saya kaget, membuat saya hampir mundur. Kok gini ya? Gua yang jahat dari pengusaha, gua pengen jadi baik. Gila, gua begitu gua masuk, gua mau dibikin lebih jahat lagi. Itu bahasa saya. Yang puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, walaupun nangis, walaupun bingung, walaupun gak ngerti, ya, karena saya bukan pendeta keluaran, saya pendeta kejadian. Ya. Nanti gak yang keluar ke sekolahan, saya dari usaha langsung ya sedikit-sedikit belajar sama beliau-beliau ya akhirnya ya Tuhan pilih jadi pendeta. Maka ngomongnya begini, banyak teman-teman saya begitu jadi pendeta naik mimbar langsung bahasa ngomong sehari-hari sama di mimbar beda jauh. Begitu naik mimbar, saudara-saudara, oh Yesus mencintai saudara, amin, haleluya. Saya gak bisa, udah begini kok begini aja. Yang ngomong begini, ya sharingnya begini, begitu aja. Ya, oke, teruskan. Musik di Dea. Tanganmu di Dea aja, tapi jangan kasihan. Ini tangannya nggak mau kasihan. Kasihan. Artinya ada saja orang yang berhenti di tempat, yang tidak mau jadi tempat jadi pajak ya. Yang berhenti di tempat karena sudah puas dengan keadaan aman, nyaman, tentramnya, ataupun hanya bisa mengeluh. Bapak nggak tahu sih, ya memang nggak tahu. Bulan yang lalu saya juga di Surabaya di gereja kalian yang lain. Pulangnya ada seorang ibu-ibu, dia minta sama saya, Pak Hari tolong doakan saya. Saya bilang, ada apa ibu? Oh, dagangan sepi. Maunya jemaat kan didoain kan? Ketemu saya, enggak. Saya bilang, ibu tahu nggak? Sekarang semua dagangan sepi. Kesatu, kedua, wajah ibu beresin. Bukan gini. Bagaimana orang masuk tokonya? Yang ketiga, tutur bahasamu robah. Yang keempat, kau berdoa terus bersama dengan Tuhan. Saya percaya tokomu rame. Itu aja bahasa saya. Kenapa begitu saya doakan? Besok sepi, dia cuap-cuap kemana-mana. Itu pendeta dari Jakarta yang boleh. Cuma didoain. Tapi tokomu sepi. Itu jebakan iblis buat saya nggak mau. Terus terang saya nggak mau.
Bukan, saya tahu tugas kita hamba Tuhan untuk berdoa, kan saya ngerti. Tapi ini bukan, ini jebakan iblis. Nanti biar dia pakai itu untuk kemana-mana ngomong bahwa kami ini nggak dipakai Tuhan, nggak ada urapan, nggak ada kuasa. Selama berada bisa zoom nggak sih? Zoom. Bagaimana mau laku di toko? Ngomong juga mungkin orang masuk toko, Bu, misalkan jual apalah, jual apa sih Pak, tolong bantu jual apa ya? Jual TV deh ya. Begitu masuk, Cik, ada TV 26 inch, misalkan ada 29 inch, ada TV, terus masuk. Yang sebelah begitu datang toko yang lain, Bu, mau beli apa? Di televisi, oh ya masuk. Minum dulu. Berapa duit sih? Maaf ya. Berapa duit sih ini? Taruh kata dia nggak jadi beli. Anda nggak jadi miskin. Tapi Anda sudah memberikan kesan yang luar biasa. Ini gua sekalian ngajar dagang nih. Iya. Jangan pelit. Mau ini diberkati terus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kau lebih berbahagia menerima daripada memberi. Ngerti? Jangan jadi munafik. Takut amat sih gak makan miskin, dia kasih sekelas begini, dia malah kesan tua itu. Walaupun gak jadi, dia akan puter, ujung-ujung balik lagi. Haleluya, gara-gara cuma segelas air putih dan ramah-tamah. Sederhana aja. Terus yang diperlukan dalam proses mini baja adalah alat pembakaran dengan api yang sangat panas. Pertanyaannya, ini pembakaran baja ya. Nah, maukah Anda, Bapak Ibu, masuk kalau bahasa cerita perwayangan Kawah Chandra di muka? Waduh, kita nggak mau. Kita mau tepi pantai sambil ada yang digantung tuh. Ya sepoi. Masih ingat cerita lama nggak? Mungkin ada hamba Tuhan yang menceritakan. Ada monyet naik ke pohon kelapa, ada badai keras, nggak jatuh, dia pegangan tuh, sampai badai berhenti. Datang lagi satu, yang badai yang lebih besar lagi, hantam lagi, sampai terlepas, mungkin kakinya sudah terlepas, sudah tergantung-gantung dia. Tapi ini dia nggak lepas, akhirnya dia menang. Sampai badai berhenti. Rupanya pakai cara itu iblis salah. Dia pakai cara sepoi. Tidur. Jatuh mati deh. Kita jatuh bukan kena batu besar, kerikil. Iblis sekarang nggak bodoh. Dia tidak akan memberikan kau karena firman ada berpuji. Percobaan yang kau alami hanya biasa-biasa saja. Dan di saat kau mengalaminya, aku menyertai kau. Iblis ngerti. Ini orang Kristen repot nih kau pakai begini. Makin gua gini dia makin kuat. Iya gua kasih yang enak-enak aja deh. Iblis pada akhir zaman memberikan kepada engkau kenyamanan, bukan kesulitan. Kesulitan membuat kau jadi kuat, jadi baja. Kenyamanan itu yang membuat kau enak. Udahlah. Ke gereja ya udah kasih kolektor, udah per bulan ya udah, apalagi sih. Hati-hati. Teruskan. Kalau dasar tidak kuat dalam mengerti akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus, tadi pun disindir oleh kita punya MWL ya, bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kau dan saya, maka pada umumnya kita tidak pernah akan kuat. Kalau kita tidak mengerti dasar dari pengorbanan Kristus di kayu salib yang setiap Paskah kita peringati, kita cuma hari waktu Paskah mungkin diputarkan film diulang lagi itu
Passion of Christ, kita agak sedih juga. Aduh, Tuhan dipukul lu, aduh Tuhan disalib lu. So what? Anda nggak berubah. Dia sudah datang untuk kau dan saya, berkorban untuk kau dan saya. Sekarang apa yang kau lakukan untuk dia dan untuk sesama manusia? Anda jawab ini pagi. Jangan sekedar hanya hadir dan duduk dan pulang. Ada rugi besar. Maaf, dengan segala kehormat, dengan segala mohon hormat, saya punya bahasa memang kadang-kadang kurang bagus dan kurang dimengerti. Tapi tolong maksud saya baik. Gereja Anda mengundang kami dari Jakarta, itu maaf ya, dengan bahasa saya nggak murah. Saya bersama dengan isi 2 tiket, dikasih hotel. Gereja mengeluarkan biaya untuk supaya jemaat dibangkitkan, supaya menjadi baja dan lain sebagainya. Tapi kalau ada sia-siakan khotbah yang disampaikan atau disampaikan, bukankah Anda tidak menghargai apa yang telah gereja lakukan untuk Anda? Kawan, saya sebut atau yang mudah kalau Anda datang dengan susah, Anda pulang susah buat apa? Anda datang bingung, Anda pulang bingung. Datang encok, pulang bokok. Buat apa? Kau tetap sama, bebanku berat. Mesti nyanyikan lama-lama tuh, bebanku terlepas. Mesti kan itu, wajah berubah. Datang sini mungkin dengan wajah yang tolong di zoom deh, terima kasih deh. Datang dengan wajah begitu, karena banyak problem. Saya mengerti. Tapi waktu diajak pimpin pujian, pemimpin pujian, dan nyanyi lagu pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya, sampai lagu terakhir sebelum khotbah, minimal wajah Anda sudah berubah dari begini. Dengar khotbah awal sampai selesai, minimal kan begitu. Nah, kalau engkau belum punya penjodoh, ya opa bilang, muka lu beresin, pasti enteng jodoh. Banyak yang minta sama saya, Om, opa doain dong supaya dapat jodoh. Saya bilang, gak mau, gue mau lihat muka lu dulu. Muka lu bagaimana mau laku? Tumpang tangan, tumpang kaki pun gak laku. Sorry, ini bahasa-bahasa saya memang begini. Gak usah sakit hati, teruskan. Yudas 1, tolong dikeluarin deh ya, 20-23. Yudas 1, 20-23. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar pemikiranmu, perasaanmu. Hancur kita, hancur. Di atas dasar apa? Imanmu yang paling suci, itu yang paling murni ya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa? Dengan pertolongan Roh Kudus maka engkau dimampukan untuk menghadapi semua persoalan dalam hidup ini. Teruskan lagi. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Selain hidup yang kekal yang terakhir, tapi tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, yang masih apa iya ya benar begini. Tugas Anda dan saya, bukan pendeta doang. Jangan ada apa-apa, ntar gue panggil pendeta gue ya, lu ngomong pendeta gue deh. No, Anda juga kalau Anda sekolah, Anda ini sekarang sudah dapat titel dokter, profesor, kabulator, bocor, kotor. Oh, saya sudah dikatakan sudah luar biasa. Sudah berapa lama kita di Kristen? Masihkah kita mau nanti sore saya bicara mengenai itu. Sudah waktunya dapatnya keras, supaya apa? Ada jadi baja, bukan jadi kaca. Teruskan lagi. Oh, sampai 20 berapa?
23 ya? Oh sorry, aku yang lupa. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tugasmu, tugasmu, tugasmu merampas jiwa-jiwa yang penuh dengan beban, problem, dengan puji-pujian, musik dan lain sebagainya. Gak main-main, karena iblis gak pernah mendiamkan engkau merampas. Dia pun akan menembaki engkau. Kalau gak kuat dalam Tuhan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bu, andai kata suaminya berdosa, kau benci suami atau kau benci roh yang dalam dia yang mengajak dia atau membuat dia jadi dosa? Pada umumnya kita benci orangnya. Padahal dia mungkin juga gak mau. Dan kedagingan itu bicara. Roh itu masuk semua. Bukan roh Tuhan, roh hantu. Bu, berbahagia kalau Anda ini hari ini bersama dengan suamimu, dan suamimu masih laki-laki. Ngerti? Karena sekarang banyak tiba-tiba di tengah-tengah jadi perempuan. Setelah Anda punya anak 1, 2, 3, atau 4, tiba-tiba sang laki sudah mulai matilah kamu. Perempuan pakai celana biasa, kalau kita pakai rok ketahuan. Halo, hati-hati sekarang, di luar semua rusak semua. Salah bergaul, finish lah kau. Kita selamat yang tua-tua mungkin, puji Tuhan. Anak kita yang seumur saya, anak saya udah 40-an teman, yang paling kecil 30 lebih. Semoga mereka kalau nggak salah bergaul dalam pertengahan perjalanan, mereka tetap jadi laki-laki, karena saya laki-laki semuanya. Tapi apakah ada jaminan cucu kita terlepas? Sekarang pergaulan makin hari makin gila. Saya nggak usah cerita dah. Anda juga sudah baca dari majalah dan apa segala macam, semua sosmed dan sebagainya. Teruskan. Ada 5 poin di sini di ayat ini. Apa, mari kita percepat saja ya. Ayo Neng. Di atas dasar iman yang paling suci tadi ada ya. Berarti nggak boleh di atas dasar kemauan, perasaan, pikiran, termasuk itu yang paling berat. Karena kita lihat bagaimana gitu. Ini buktinya begini. Ini bukti loh. Kok lu ngomong gimana? Anda punya iman nggak? Lagi bicara. Yang kedua lagi, pelihara terus menerus. Berarti nggak boleh cuma sebentar. Dari ayat tadi Yudas itu. Yang ketiga lagi, tunjukkanlah belas kasihan pada yang ragu-ragu. Berarti ada dan saya punya tugas. Bukan mau menang sendiri, mau selamat sendiri. Ya. Yang keempat lagi apa nih? Fight for them. Anda harus berjuang terus. Fight. Memang kadang-kadang kita dikucilkan dan dibenci orang. Itu resiko. Lalu yang terakhir, bencilah dunia dengan segala macam pemikirannya, karena mereka bajunya baju duniawi. Sekarang banyak orang Kristen, maaf aja, bajunya sih rohani, isinya rohana, tetap duniawi terus. Gue mau begini, lu mau apa? Saya jawab gitu, saya akan jawab apa? Enggak, gue nggak mau apa-apa. Terserah lu mau mati ya udah aja. Gue udah kasih tahu. Dikit lagi. Mau jadi baja yang kuat harus bersama dengan, karena kalau hanya dengan kemauan kita akan tidak sampai dan kuat. Terakhir ayat ini, Matius 8 ayat 11 sampai 13. Kita lihat apa? Tak ada 2 ayat kalau nggak salah sih. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Siapa yang nggak mau ini? Tapi sayang di situsnya, yang datang bukan umatku loh, orang lain loh.
Yang terdahulu jadi terima kasih. Sedangkan anak-anak kerajaannya kita ini, itu akan apa? Ya nggak enak banget. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat tetapi dan ketangigi. Kita kan sudah melayani, kita kan sudah datang kematian, kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan kolekta, persembahan, bla bla bla, and so on. Kok jadi tempatnya begini? Karena kita datang dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang hanya cuma untuk menyenangkan kedagingan kita. Tuhan mengerti. Teruskan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sebulan. Jadi proses itu nggak lama kalau kita betul-betul percaya. Kalau lama, kenapa? Kita belum percaya, kita masih tempat aman, nyaman, tentram kita dan tidak mau meninggalkan pulau itu. Ya, teruskan. Kalau tidak bersama-sama Tuhan, ya otomatis jadi musuh Tuhan. Kita baca Matius 12:30, Yakobus 4:46. Itu terakhir sekali, dan satu lagi sini, Clay. Ini bukan firman, ya. Oke. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Terus sekali lagi. Oh ada. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, kecuali jemaat Betani di Ven. Gak kedengaran? Terima kasih. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya siapa? Kita yang jadi musuh Allah. Hebat kita. Finishlah kau. Ayat berikutnya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita dinginnya dengan cemburu. Kenapa? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang hati. Sebelum satu kata yang akan keluar terakhir, sebelum kita selesaikan sharing ini. Masih ingat kisah Esau dan Yakub? Tolong jangan jadi Esau. Karena sedikit kenikmatan daging, kita buang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kau dan saya. Hanya karena sekap sebuah macam merah Esau membuang kata sulungan. Apakah kita itu? Mari. Setiap tindakanmu, kau harus berpikir, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Terakhir sekali, musik siap. Nah ini dulu juga boleh. Nah, selamat jadi apa? Aja. Yang kedengeran, 1, 2, 3. Enggak aja, kamu. Selama saudara gak sesuai dengan saya rasa terus. Kalau perlu ngomong sama sebelah, selamat, kasih selamat. Jadi baca. Ayo, 1, 2, 3. Ya, terakhir. Bukan baca ya Bu ya. Bu, jangan baca ya Bu. Baca Bu. Membaca. Baca bahaya Bu. Dia kapan mau belok kita nggak tahu loh Bu. Oke. Ku ide. Ku telah mati dan tinggalkan singa sepatu. Cara hidupku yang lama. Betulkah? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan sembah Dia dengan pujian.
sia-sia dibandingkan dengan keselamatan yang Kau sediakan untuk kami, Tuhan. Mampukan kami menyerahkan seluruhnya kepada Kau, Tuhan, sehingga tidak ada kesombongan rohani dalam diri kami. Dan jadilah pada kami semuanya seperti yang Kau kehendaki, Tuhan, bukan yang kami kehendaki. Jadilah